Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3158, 3159, 3160. Dalam sekejap, sosok Dev muncul di depan Ye Fengqing, dan saat ini Ye Fengqing baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan aura di tubuhnya juga meledak seketika. Aku tidak tahu apakah aku hidup atau mati, tapi aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Ye Fengqing muram, dan auranya mengembun di tinjunya, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, Ye Fengqing juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan auranya yang kuat, dia menunjukkan semua kekuatan alam melampaui kesengsaraan. Tidak peduli apakah Dev benar-benar memiliki kekuatan sesat seperti yang dikatakan staf kapal atau tidak, Ye Fengqing tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Ye Fengqing sangat yakin bahwa pukulannya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya pasti akan mengalahkan Dev. Wuss! Dev juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat, tanpa gerakan apapun, langsung bertabrakan. Jeger, pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling. Tanah di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus, dan angin bertiup kencang. Orang-orang di sekitar berbalik untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Ye Fengqing langsung berubah, karena dia merasakan kekuatan naga di bawah pukulan Dev, seperti banjir, dengan kekuatan penghancur, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya, semuanya. Aura yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Ye Fengqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ye Fengqing ketakutan, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa aura yang memancar dari seorang kultivator di alam tubuh Fit, bahkan lebih kuat daripada alam lintasan kesengsaraannya. Harus diketahui, bahwa dia telah mencoba yang terbaik dan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa syarat, seluruh aura di dalam tubuhnya meledak. Meski begitu, aura Dev mampu menghancurkannya seketika, yang membuktikan bahwa kekuatan Dev yang sebenarnya sangatlah mustahil untuk berada dalam kondisi fit. Tepat ketika Ye Fengqing ketakutan, kekuatan naga di tubuh Dev masih meledak, dan aura yang Ye Fengqing keluarkan langsung dihancurkan oleh kekuatan naga ini. Ketika aura Ye Fengqing benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Ye Fengqing terbang terbalik dalam sekejap, terbang ratusan meter secara langsung, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya tertanam di tanah. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dua orang itu bertarung satu sama lain, tapi itu hanya sesaat. Ketika Ye Fengqing terlempar ke udara, banyak orang di sekitar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Dev lah yang terlempar ke udara. Bagaimanapun, masuk akal bagi Dev, seorang kultivator di alam tubuh Fit, untuk langsung terlempar ke udara ketika bertarung melawan seorang kultivator di alam lintasan kesengsaraan. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Ye Fengqing, mereka semua membuka mulut, dan sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Terutama Zhou Tai dan para master yang dibawanya. Mata semua orang penuh rasa ketidakpercayaan. Namun, para kultivator yang telah melihat Dev membunuh elang bulu perak dan tebing tulang tidak berubah sama sekali, karena mereka telah mengetahui hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev telah meyakinkan mereka sejak lama. Jika tidak, staf di kapal roh pasti tidak akan mengambil risiko dibunuh oleh Ye Fengqing, dan mereka tidak akan menolak untuk berlayar guna menemukan Dev. Dev perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhou Tai itu. Apakah kamu ingin membandingkan kekuatanmu denganku juga? Ketika suara Dev terdengar pelan, banyak kultivator yang terkejut terbangun. Zhou Tai memandang Ye Fengqing, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan kepalanya berdengung. Ye Fengqing,
seorang kultivator yang berada di alam lintasan kesengsaraan, ditinju oleh Dev, dan hidup serta matinya tidak diketahui. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan para master dari aliansi penyegel iblis semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa. Jakun Zhou-Tai berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Dev. Untuk sementara, tidak ada yang berani menatap Dev, dan tidak ada yang berani berbicara. Uhuk, uhuk, uhuk. Terdengar suara batuk, dan itu dari Ye Fengqing, yang membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Ye Fengqing belum mati, beberapa murid dari aliansi penyegel iblis segera menghampiri dan membantu Ye Fengqing berdiri. Wajah Ye Fengqing pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Para murid dari aliansi penyegel iblis mendukung Ye Fengqing dan berjalan mendekat. Ye Fengqing memandang Dev dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama, Ye Fengqing berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Mendengar perintah Ye Fengqing, keempat master dari aliansi penyegel iblis hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di depan Dev. Keempatnya menghadapi Dev sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak lagi meremehkan dan menghina sebelum memulai. Ketika Jilianzan dan Penatua Hantu Gunung Iblis melihat Dev dihadang oleh empat master yang berada di alam lintasan kesengsaraan dari aliansi penyegel iblis, mereka segera berdiri di sisi Dev. Meskipun keempat master itu berada di alam lintasan kesengsaraan, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali. Bagaimanapun, keempat master yang telah berada di alam lintasan kesengsaraan itu hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam lintasan kesengsaraan, dan mereka dapat menanganinya. Melihat Jilianzan dan Penatua Hantu Gunung Iblis berdiri bersama dengan Dev, ekspresi keempat master aliansi penyegel iblis menjadi sangat jelek. Jika mereka berempat harus melawan Dev dan ketiga master yang bersamanya, mereka pasti akan kalah, dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat situasi ini, Ye Fengqing juga tahu bahwa para master yang bersamanya tidak memiliki peluang untuk menang. Dia melihat ke arah Zhou-Tai dan berkata, "Zhou-Tai, mengapa kamu tidak menyuruh para master dari keluarga Zhou-mu untuk mengambil tindakan?" "Tuan Ye Ruo, masalah Dev tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya. Dan pemberantasan para kultivator iblis juga merupakan tanggung jawab aliansi penyegel iblis Anda, dan saya tidak ingin terlibat." Zhou-Tai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, baru saja dia melihat Dev meninju Ye Fengqing dan menerbangkannya ke udara, dan hal itu langsung membuat Zhou-Tai takut. "Kamu!" Ye Fengqing sangat marah hingga hatinya sakit mendengar kata-kata Zhou-Tai. Dia memelototi Zhou-Tai dan berkata, "Jika kamu tidak mau terlibat, lalu buat apa kamu bawa para master alam lintasan kesengsaraan dari keluarga Zhou kamu? Memang tidak boleh, jika saya membawa seseorang untuk melihat tontonan yang menggembirakan. Apakah menonton kegembiraan itu ilegal?" Zhou-Tai sudah melihat ekspresi sekarat Ye Fengqing, dan tidak lagi takut padanya. Ye Fengqing sangat marah pada Zhou-Tai sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Dev, aku hanya mengajak orang untuk melihat tontonan menggembirakan ini, dan aku tidak bermaksud membandingkan kekuatanku denganmu. Adapun kata-kata kejam yang saya ucapkan kepadamu saat di kapal roh, anggap saja itu sebagai kentut." Setelah Zhou-Tai selesai berbicara, dia menarik para master alam lintasan kesengsaraan dari keluarga Zhou untuk mundur dan berdiri bersama dengan para kultivator lainnya. Para kultivator biasa yang awalnya ingin mengikuti aliansi penyegel iblis untuk melenyapkan iblis dan membela Tao, saat mereka melihat Zhou-Tai memimpin orang-orangnya untuk mundur, mereka juga mundur. Yang pada awalnya lebih dari 100 orang yang berkumpul dan bergabung bersama Ye Fengqing, kini hanya ada selusin orang dari aliansi penyegel iblis yang tersisa yang menghadapi Dev dan yang lainnya. Dev melihat sikap Zhou-Tai, dan tersenyum tipis. Zhou-Tai ini sepertinya bukan orang bodoh, dan dia tahu bagaimana menilai situasi, terutama sikap menundukkan kepala, yang sangat cepat. Dev tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu hebat hari ini, dia yakin lebih dari 100 orang akan mengerumuninya dan membunuh semua orang yang bersamanya. Ye Fengqing sedikit tercengang saat ini, jika dia hanya mengandalkan orang-orang dari aliansi penyegel iblis itu, bagaimana dia bisa mengalahkan Dev dan yang lainnya? Harus diketahui bahwa Penatua Hantu Gunung Iblis adalah seorang kultivator dari alam lintasan kesengsaraan peringkat ketiga, dan kekuatannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Jilianzan juga merupakan master dari alam lintasan kesengsaraan, dan meskipun Dev terlihat
hanya seorang kultivator yang berada di alam tubuh Fit, namun kekuatan aslinya mungkin lebih tinggi dari peringkat ketiga Master Alam Lintasan Kesengsaraan. Terlebih lagi, ada Jin Dong, Luo Xi, Ji Yun dan lainnya yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam tubuh Fit. Selusin orang aliansi penyegel iblis bukanlah lawan mereka sama sekali. Tepat ketika Ye Fengqing sedikit bingung, dan keempat Master Alam Lintasan Kesengsaraan menjadi bingung, Dev berbicara perlahan. Master Sekte Ji, Penatua Hantu Gunung Iblis, kalian berdua mundur saja. Keempat master yang berada di peringkat pertama dan kedua di alam lintasan kesengsaraan itu, aku bisa hadapi sendiri. Kata-kata Dev ini mengejutkan semua orang. Jika Dev mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa Dev sedang membual. Tapi sekarang, Dev mengatakan hal ini, dan banyak orang mengira itu sangat mungkin. Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan peringkat pertama dan kedua dari alam lintasan kesengsaraan, tetapi, jika mereka berempat bergabung, bahkan master peringkat ketiga dari alam lintas kesengsaraan belum tentu melawan mereka. Hantu Gunung Iblis mengingatkan Dev. Senior, jangan khawatir, saya yakin bisa menghadapi mereka, mundurlah. Dev tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Melihat ini, Penatua Hantu Gunung Iblis dan Ji Lianzan tidak punya pilihan selain mundur. Ye Fengqing sangat senang melihat Dev begitu ceroboh, dan berkata kepada keempat master yang bersamanya, kalian berempat harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup. Keempat master itu mengangguk, kepanikan mulai menghilang sedikit demi sedikit dari wajah mereka, namun di wajah mereka terlihat sedikit kemarahan. Dev sendirian, dan dia ingin bertarung melawan mereka berempat, ini jelas meremehkan mereka berempat. Ketika keempat master aliansi penyegel iblis mengepung Dev, mata semua orang tertuju pada mereka. Ini adalah lelucon aneh yang tidak ada bandingannya, seorang kultivator di alam tubuh Fit ingin bertarung melawan 4 kultivator di alam lintasan kesengsaraan sendirian. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata. Lagi pula, kejadian yang baru saja terjadi, Dev meninju Ye Fengqing itu terjadi terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa abnormalnya kekuatan Dev. Terutama tontonan pertarungan melawan 4 master alam lintasan kesengsaraan yang dilakukan sendirian oleh seorang kultivator di alam kondisi Fit, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pemandangan indah itu. Sesaat suasana menjadi mencekam, dan tidak ada yang berbicara. Gao Qilan merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, saat ini Dev menghadapi 4 master yang telah melintasi alam kesengsaraan. Nona Gao, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tuan Chen akan baik-baik saja, keempat master dari aliansi penyegel iblis ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen. Ji Yun melihat kegugupan Gao Qilan, jadi dia menghiburnya dengan lembut. Selama Ji Yun bersama Dev, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Dev secara membabi buta. Jika Dev mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan makhluk abadi dengan satu pukulan, Ji Yun juga akan mempercayainya. Pada saat ini, 4 master dari aliansi penyegel iblis menatap Dev dengan cermat, dan langsung mengunci Dev. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di dalam tubuh, dan akhirnya meledak secara langsung, mengelilingi seluruh tubuh. Aura tirani terpancar, menyelimuti Dev. Menghadapi aura keempat orang itu, wajah Dev tenang, tanpa gelombang apapun di wajahnya, matanya sedalam jurang, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun. Lakukan, salah satu master berteriak, dan mereka berempat bergerak pada saat bersamaan. Di bawah pandangan semua orang, keempat master benar-benar mengambil langkah lebih dulu. Mereka takut jika Dev yang mengambil langkah terlebih dahulu, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jadi mereka rencanakan untuk menyerang terlebih dahulu. 4 sosok meledak seperti bintang jatuh. Keempat sosok itu terbang ke udara. Tangan mereka tiba-tiba menyatu, dan aura kuat meledak seketika. Serang bersama dari segala arah. Keempatnya berteriak keras, dan dalam sekejap 4 aura keluar seperti semburan, dan samar-samar terlihat bayangan terbang melintasi langit, bergegas menuju Dev dengan sangat cepat. Mereka berempat melakukan gerakan mematikan, segera setelah mereka bergerak, dan mereka berempat menyerang bersama-sama, kerja sama dalam diam.